kadang-kadang begitu Pak, kalau mereka itu ketika para habaib kita bahas, mereka kaitkan mana sila ketiganya, persatuannya mana, kan begitu. Ini kan keliru. Kalau kita balikin, ketika para habaib, oknum habib ini ada yang menghinakan, persekusi orang-orang kita, kalau kita balikin mana persatuannya? Sila keduanya mana? Kemanusiaannya ya. Artinya kita tidak ada kaitannya. Korelasinya salah Kang. Dia orang Banten tapi teu paham ka makna Pancasila nu sabenerna. Laju dia malah ngilu-ngilu Habib kan. Habib mah teu ngalartikeun masalah Pancasila. Secara detail dan nilai pelaksanaanna jauh. Lamun daek bongkar-bongkaran ADART-na maranehanana gitu kan. Itu jauh dari Pancasila. Mata kula saukur ningal bajuna doang. Jadi teu nyambung, gak nyambung kalau dikatakan seperti itu. Dia katakan oh itu kitab loba amat, loba jasa kitab, tapi itu bisa ngalaksanakeun sila ketiga gitu kan, pakai bahasa Sunda tuh. Dengan alasan karena kita membahas daripada kebohongan publik yang dilakukan oleh para habaib. Sebenarnya ingat, jangankan kita membahas mengkritik, marah sekalipun karena kita ini tujuannya adalah untuk meluruskan karena Allah. Kata Tuan Abdul Qadir Jailani, al-ghadabu lillahi mahmudun, gitu kan? Mahmud, terpuji. Dan kalau berbicara tentang masalah persatuan dan kesatuan, jangan diajarin. Pondok Unik ini punya ikon. Abu Yamama Gufron ini diangkat oleh BPIP sebagai ikon lintas iman. Itu ya. Dan kalau Akang nih, orang Banten tadi siapa, ini perlu saya jelasin dulu. Andai kata kamu tahu, kalau kamu tahu di tahun 2019 sekarang kamu gembar-gembar Prabowo mau siapa terserah. Tapi ketika sayap kiri sayap kanan di 2019 pasca pemilu itu loh yang diminta tolong untuk urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019 itu loh dari Pondok Unik. Dan itu diadakan di beberapa fakultas, termasuk pemateri dan pemberi materi, dan itu langsung perintah dari kepala BIN. Mereka yang demo, yang rame-rame mau ngepung istana presiden untuk menggagalkan pelantikannya Jokowi, bahkan sampai ada rencana pengeboman. Untungnya keburu ketahuan tuh sama Abu Yamama Gufron, itu langsung laporan kepada kabinda yang ada di sana. Artinya kalau diajarkan masalah persatuan kesatuan nggak usah. Kita ini sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila. Kan begitu. Jangan sampai ketika kita mengkritik, membenahi, daripada meluruskan kebohongan dan sejarah-sejarah yang sudah dibohongkan, termasuk silsilah-silsilah thariqah yang sudah dipalsukan, kita kasih tahu kepada masyarakat. Jangan kau anggap ini adalah sebagai perpecahan, apalagi fitnah, ya. Gitu. Itu hanya sekedar info untuk. Jadi kalau saya nggak masuk Pak, ketika dia bawa aing orang Banten, nggak usah ngomong kayak gitu. Di sini tuh banyak orang Banten, jadi jangan rasis, ya. Jangan istilahnya rasis aing orang Banten, karena di sini tuh juga banyak orang-orang Banten. Santrinya Abu Yamama Gufron jamaahnya banyak, dari mulai Cilegon sampai Tangerang itu loh, banyak, gitu ya. Nah ini saya ingin bacakan salah satu kitab ini untuk pejuang-pejuang ulama Nusantara. Ini mungkin bisa katakan nasihat dari firman Allah untuk yang ikut di gerbongnya perjuangan ulama Nusantara. Memang kalau ketika kita menjunjung tinggi kebenaran itu memang lebih berat Pak. Dan ini juga disampaikan dalam Al-Quran surat Furqan ayat 63. Mangga disimak ya. Ini buat supaya kita lebih kuat. Artinya mau orang nanti mencaci maki, mau menganggap kita bagaimana, kita loh saja. Karena konsekuensinya perjuangan begitu. Kalau tidak mau dihina, dicaci maki, andai kata berjuangnya istilah lurus-lurus saja, berarti harus dipertanyakan nilai perjuangannya ini tidak begitu kuat di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini ya, yang artinya hamba-hamba Allah yang maha welas asih, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi hauna, dengan rendah hati. Lamun cek orang Jawa mah DP handap asor, gak sombong. Ini hamba Allah. Bahkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika ada orang-orang yang bodoh, khatabah artinya yang mencaci maki, yang mencemooh, bahasanya begitu. Maka kalau hamba-hamba Allah itu selalu menjawab dengan salama, tetap tenang, damai, malah didoakan. Bagaimana maksudnya? Hadhihi sifatu ibadillahil mu'minin. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang-orang yang mukmin. Hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Satu, kalau berjalan di muka bumi ini mereka atau beliau ini selalu rendah hati. Ay bisakinatin wa waqarin min ghairi jabariyatin walastikbarin. Maksudnya beliau orang-orang yang mukmin, hamba-hamba Allah itu orangnya itu tunduk, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Kan begitu. Itu dari cara berjalannya aja sudah bisa dilihat. Bahkan di sini dijelaskan yang dimaksud dengan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ai idza safaha alaihimul juhalu bil qauli sayyi lam yuqabiluhum alaihi bimithlihi bal ya'funa wa yasfahuna wa la yaquluna illa khairan. Jadi kalau hamba-hamba Allah itu tahan banting, bahasanya begitulah. Ketika ada orang yang mencemooh, ada orang yang mencaci maki, mau dikafirkan, bagaimana disesat-sesatkan lah, macam-macam lah wis, dengan perkataan-perkataan yang buruk lah gitu. Lam yuqabiluhum alaihi bimithli. Nah, kalau hamba Allah tidak akan pernah membalas dengan perkataan semisalnya. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah tersebut? Bal ya'funa wa yasfahuna wa la yaquluna illa khairan. Selalu memaafkan. Ya, bahkan tidak akan berkata apa-apa kecuali mendoakan dengan yang baik. Pondok Unik ini dari dulu, dari tahun 99, pemirsa, ini para netizen yang belum tahu, ini kalau kita cerita perjuangan Al-Ustaz Abdul Mujib, Pak Imron yang lebih tahu, lebih lama dari dulu, bukan mulut lagi yang menyerang Pondok Unik itu. Sampai dulu mau dibakar, disesat dan lain sebagainya, tetap tegar. Dan sedikit pun Abu Yamamah Ghufran tidak pernah membalas dengan kebencian. Itu catat. Selalu memaafkan. Nah, kenapa saya sampaikan ayat ini? Karena dalam kondisi perjuangan seperti ini, akang-akang, gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ikut gerbongnya Abu Yamamah Ghufran, tentunya di pertengahan jalan ini akan banyak khatabahumul jahilun. Banyak orang yang mencemooh. Kalau tidak mempan ke kiainya, ke ustadznya, nanti santrinya yang digoreng, dilemahkan, jamaahnya didoktrin dan lain sebagainya. Kita tegar saja, qalu salama, doakan. Ini adalah bagian sifat akhlakul karimah hamba-hamba Allah yang beriman. Artinya jangan takut. Oh, jangan makatan kita, kalau kita lihat Kanjeng Nabi sendiri aja, predikatnya seorang khatamun nabiyyin, ya, dan beliau itu maksum, masih dikatakan ahli sihir, orang gila kok. Bahkan sampai dilempari batu, dilempari kotoran. Artinya tidak ada, semakin kita perjuangan ini membuka suatu kebenaran yang hak, maka semakin berat juga perjuangannya.
rintangannya semakin berat. Maka ditulis dalam takridoh kitab samawi kan, sulukuha fil ibadati ashabu kathirul awaiqi wal aqabah. Kalau perjalanan ibadah yang sebenarnya, perjuangan yang sebenarnya ashab lebih sulit, karena kathirul awaiqi wal aqabah, banyak rintangan, banyak unggah-unggahan, banyak tanjakannya cek Sunda teh mah. Nah itulah yang dituangkan di dalam takridoh daripada kitab samawi. Nah ini adalah salah satu, mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dan selalu ingat apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufron, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan si Akang yang tadi korelasinya nggak pas ya, jadi saya katakan salah kalau Anda anggap seperti itu. Mohon dicek kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.